Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Suara Bobby tidak terdengar di saya. Bentar. Saya suaranya nggak masuk ya? Oke. Sudah masuk rasanya? Ah, sudah. Ya. Oh, Assalamualaikum, Bobby. iya. Pen. Waalaikumsalam. Aduh, Alhamdulillah ketemu akhirnya ya. udah ketemu ketemu perdananya lewat lewat apa namanya? Online nih. Online. So, Alhamdulillah. Udah terima kasih nih udah diajak gabung. Dan saya jadi coba tahu live IG itu gimana. saya coba pakai headset lagi ya, sebentar ya. Oh iya, baik. Tadi Mangga. ya gimana Pak Okwan? Udah masuk suara saya? Sudah. Jelas. Alhamdulillah. Sudah ya. Oke. Sudah jelas. Ya, apa kabar Pak Okwan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini Ya. kita Ini bisa lihat sambil yang join ya. iya Ini bisa. Ini yang ada guru saya yang join nih, ada Pak Arif. oh gitu, iya. Ini follow Ini saya sama followersnya Pak Okwan bisa melihat. Cuma oh gitu. nanti Oke, baik. bakalan followersnya Pak Okwan kayaknya yang paling banyak lihat. Oh gitu ya. Saya masih dikit. Oh iya ya. Oke. Iya. Baik. Apa Gimana? kabar, sehat ya Pak Okwan ya? Ini Alhamdulillah perkenalkan dulu sehat. nih Pak Okwan. Mangga. Belum kenalan nih. Kenalannya via langsung nih. Saya Pak Abi Pak Okwan. Mangga Pak Abi. Iya. Saya Gimana di biasa kebun lihat Pak main? Okwan. Saya biasa ngeliat Pak Okwan di YouTube Salam Bogor biasanya nih. Atau di Instagram. Oh Kira gitu. sekarang bisa ketemu. Iya. Alhamdulillah ya. Gitu. Iya. Kecanggihannya teknologi. Iya. Iya Pak Okwan. Jadi kita hari ini saya sih tujuannya sih ingin silaturahim aja, silaturahim. Baik. Kemudian seperti yang saya sampaikan di WhatsApp kemarin, kita ingin ngobrol-ngobrol sambil nungguin maghrib nih Pak Okwan. Oh, iya. Eh, Nunggu beduk ya. iya. Saya agak grogi nih Pak Okwan. Aduh, Biasanya biasanya saya, saya nih yang grogi perdana nih saya di live IG. Saya jadi iya Pak tahu Okwan. live IG. Ya jadi kita kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan kita, terutama Pak Okwan kan sekarang alhamdulillah diamanahkan ya di. Ya. Sebelumnya Pak Okwan tinggal di mana Pak Okwan? Saya tinggal di Komplek PDK, Pendidikan dan Kebudayaan di Ciparigi, Bogor. Bogor Utara. Kalau Salam Bogor Utara ya. Kalau Salam Bogor itu di Sentul ya Pak Okwan ya? Bukan ya? Saya belum pernah ke Dekat sana. sih gitu, dekat. Tapi memang dia masuknya di Kota Bogor. Tepatnya memang di Bogor Utara. Jadi kalau ke Sentul itu deket banget gitu, karena mungkin Iya. di perbatasan kali ya gitu. Lewat tol juga nggak Iya. nyampe 5 menit kurang lebih gitu. Tapi kalau sama Kebon Main, Pak Okwan kenal Pak Okwan? Apa namanya orang di Kebon Main gitu? Bu Ruri kenal Saya Bu ada Ruri? beberapa. Bu Ruri mungkin pernah lihat ya gitu. Oh, Karena dulu pernah teman-teman kebun main pernah main ke sekolah Alam Bogor gitu. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya gitu. iya. Dan beberapa siswa SM kita itu ada yang dari SD Kebun Main gitu. Iya. Kalau tidak salah tahun lalu itu ada sekitar 3 sampai 4 siswa ya gitu yang join di SM Sekolah Alam Bogor gitu dari teman-teman Kebun Main. Iya. Ya luar biasa. Alhamdulillah nih akhirnya kita silaturahim, semoga ini pertemuan pertama, kemudian bisa terus nih kita silaturahim nih dari Kebun Main dan Sekolah Alam Bogor nantinya. Amin. Iya, Gitu. kita walaupun santai kita buka dengan basmalah dulu kali Pak Kwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Ya, jadi Pak Okwan kali ini saya berterima kasih pertama untuk Pak Okwan yang telah menerima undangan saya mendadak. Kemarin idenya tuh wah Pak Okwan, kemarin saya ingin membuat apa namanya beberapa konten sih, maksudnya ada kegiatan pengasuhan juga, pendidikan, kemudian ada beberapa kepemudaan juga. Nah sekarang temanya itu leadership. 2 kali kemarin tuh saya temanya leadership juga, pertama, kedua tentang motivasi gitu. Sekarang leadership bagian 2. Jadi Pak Okwan, kali ini kita ngobrol-ngobrol sederhana sih, nggak usah serius-serius banget gitu Pak Okwan. Kalau nggak puasa boleh sambil makan kacang sih, kan karena puasa Ah, sambil nungguin beduk. Sambil nungguin beduk kita chit-chat ya, jujurnya chit-chat tentang, mungkin pertama sebelum ke tema, mungkin saya ingin mendengar pengalaman Pak Okwan nih, karena kan Pak Okwan udah berapa lama Pak Okwan kalau boleh tahu menjadi direktur Sekolah Alam Bogor? dari 2017. 2017 ya, berarti udah 4 tahun ya Pak Okwan Kurang ya. lebih ya sekitar jalan 4 tahun mungkin ya. Mm-mm. Ya, tapi sebelumnya jadi apa dulu Pak Okwan? Jadi guru dulu di Alam Bogor kah atau gimana? Ya, ini menarik nih ceritanya. Nanti bisa sambil dijawabnya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Mungkin perjalanan Pak Okwan boleh diceritain Pak Okwan sampai ke Iya. jadi apa namanya? Sekarang menjadi amanah sebagai direktur Salam Bogor. Oke, baik. Silakan Pak Okwan. Ini pertama terima kasih nih. Saya panggilnya Mas Abi ya. Ternyata setelah melihat ini Iya. kayaknya muda banget. Ya, Mas Abi, terima kasih banyak gitu. Ini kan suatu hal yang luar biasa ya menurut saya karena memang kesempatan belajar itu menjadi suatu hal yang saya nantikan gitu. Terutama dari teman-teman penggiat pendidikan yang tidak biasa ya gitu. Kebun Main kan salah satu model pendidikan yang anti mainstream gitu, bukan kebanyakan seperti model pendidikan yang ada pada saat ini gitu. Ya, saya bergabung di dunia pendidikan dan bergiat di pendidikan itu mulai dari tahun 2007 gitu. Jadi dulu masih 2007. mahasiswa, ya masih mahasiswa Masih IPB seumuran. ya. Gitu. Wah, Masih, iya. masih seumuran ya. Kira-kira umur berapa ya? Jadi dulu saya belum lulus gitu. Jadi dulu Oh, pada iya saat iya. saya kuliah di IPB gitu. Jadi di semester-semester akhir pada saat menyusun skripsi itu kan masih banyak waktu luang. Gitu, masih banyak Hmm. waktu luang gitu. Kemudian karena memang passionate gitu, suka berinteraksi, kemudian suka diskusi, suka mencoba hal-hal yang baru gitu. Akhirnya mendengar kabar ada sebuah sekolah yang yang membutuhkan guru gitu. Jadi ada open recruitment lah gitu. Jadi mencoba mendaftar. Itu satu. Tapi tujuan utamanya itu menurut saya nggak begitu mulia sih tujuan utama. Itu tujuan Tujuan apa kedua. tuh? Tujuan utama itu dulu karena saya skripsinya mentok gitu. Jadi agak mentok. Hmm. Mentok itu dari sisi peralatan, support gitu. Maksudnya saya dulu nggak punya komputer, kemudian hanya di kosan gitu. Kalau mau ngetik dan segala macam ke warnet, kalau uangnya nggak ada itu ke kosan teman gitu, numpang ngetik dan segala macam gitu. Karena dulu skripsi dan intens harus mengetik, ngambil data, jadi dulu punya niatan, wah pengen punya laptop gitu, pengen nyelesain kuliah, pengen nyelesain skripsi gitu. Akhirnya ada ya Allah bukakan lah bahwa ini ada kabarnya gitu, ada open recruitment di sekolah gitu. Kebetulan saya suka interaksi dengan orang-orang, di satu sisi memang ada sebuah kebutuhan gitu. Jadi saya apply, kemudian proses-proses dan alhamdulillah bergabung ya di Sekolah Alam Bogor tahun 2007 dan saya dulu ngajar di kelas 4 SD gitu, kelas 4 SD. Itu angkatan pertamanya Sekolah Alam Bogor. Satu semester targetan saya adalah kebeli laptop. Jadi karena skripsi harus saya tuntaskan gitu. Karena kan nggak mungkin harus nambah lagi gitu. Ada satu semester uang terkumpul, laptop terbeli, saya resign gitu. Karena memang targetannya itu gitu, targetannya. Tapi memang berat hati untuk resign gitu. Tapi memang ada satu hal yang harus saya tuntaskan dulu karena memang sudah saya mulai gitu. Jadi saya tuntaskan, laptop kebeli, skripsi terselesaikan, kemudian di pertengahan 2008 saya join lagi
Oh gitu. Iya, iya, Join iya. lagi di Sekolah Alam Bogor Cuti dulu ya, 2008. setahun cuti dulu gitu ya. Ya, setahun cuti gitu karena Maaf, Pak memang. Okwan, Pak Okwan, Hah? speaker headsetnya boleh dideketin kali Pak Oke. Okwan ya? Dideketin ke mulut, nah ya. Oke, baik. Ini Ya, ya oke, udah. sip, sip. Nah, Ya. ya, baik. Jadi begitu tuh udah dapat, karena memang gini, kan ini mungkin ada sangat erat kaitannya dengan tema obrolan kita sore Hmm. ini ya, tentang leadership gitu. Iya. Eh, Dulu pada saat kuliah memang apa, saya nggak pernah minta uang bulanan gitu, tapi dikirim sih, Oh dikirim gitu. gitu. Tapi Orang, kalau boleh tahu orang mana Pak Okwan? oh iya, Bukan orang saya Bogor dari asli dong berarti ya? saya dari Lampung. Oh Lampung, Saya ke waduh iya Bogor nih tahun orang Sumatera. 2003, saya ke apa, ke Hmm. Bogor dulu di daerah ya gitu, Hmm. yang nggak Hmm. kenal internet, nggak kenal komputer dan segala macam, kemudian ke Bogor gitu kan, jadi jomplang banget kehidupannya. Iya, iya, iya. Eh, itu kemudian ya karena sadar diri gitu, sadar diri dari keadaan atau kondisi ekonomi keluarga ya gitu, jadi nggak pernah minta lebih atau bahkan nggak pernah nagih bulanan. Kalau dikirim Hmm. alhamdulillah, kalau nggak dikirim masa iya keterlaluan banget ya. Dikirim. Tapi nggak pernah nagih gitu. Nah, mencoba untuk mencukupkan diri sendiri dan alhamdulillah tercukupi gitu. Jadi begitu dulu skripsinya selesai, laptop sudah terbeli, begitu itu juga saya kabarin orang tua bahwa saya selesai, jadi nggak usah ngirim lagi bulanan gitu. Nah, setelah itu baru Hmm. saya berpikir bulan depan mau makan apa gitu. Mikirnya nggak ada gitu ya. Nah, dari situ kan apa, mulai ikut ikut beberapa kegiatan, jadi guru privat, kemudian jadi apa, ikut menjualkan tiket Agria Suara. Kalau di IPB itu ada paduan suara namanya Agria Suara gitu. Jadi ikut Hmm. ngejualin tiket gitu. Tiket satu ke beli. Jadi ada fee-nya lah gitu, dan itu alhamdulillah. Eh, Kemudian ya singkat cerita join lagi di Sekolah Alam Bogor gitu. Karena memang itu menjadi sebuah apa ya, eh, dulu saya nggak begitu paham apakah ini sebuah panggilan atau memang hanya sebuah keinginan, karena memang merasa apa ya, merasa apa namanya, terfasilitasi aktivitasnya, orang-orangnya dan segala macam gitu. Tapi sampai dengan saat ini semakin lama itu kan merasa bahwa oh ya insya Allah ini memang jalannya. Nah, itu sih kurang lebih Mas Abi. Jadi dulu ngajarnya guru IPA di SD, kemudian ke SMP, begitu Sekolah Alam Bogor ada SMP, di tahun 2010 saya pindah ke SMP menjadi wali kelas gitu. Kemudian diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah, kemudian menjadi kepala sekolah, menjadi manajer litbang, menjadi wakil direktur sampai dengan sekarang alhamdulillah menjadi direktur Sekolah Alam Bogor. Dan memang ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Saya menganggap bahwa perjalanan yang saya lakukan di Sekolah Alam Bogor ini apa ya? Ya Allah selalu menghadirkan kejutan-kejutan melalui Sekolah Alam Bogor gitu. Jadi saya selalu menantikan ini kejutannya apa lagi ya, gitu. Kejutannya apa lagi ya. Maksud dari kejutan ini bukan hanya sebatas konotasi jabatan atau posisi ya gitu. Tapi kira-kira apa nih yang bisa saya buat selanjutnya, apa yang bisa saya kontribusikan selanjutnya gitu. Karena karena kita berada di dunia pendidikan, jadi memang nggak berhenti untuk berpikir dan bergerak gitu. Ini suatu hal Iya. yang luar biasa. Hmm. Gitu ya. Dan saya banyak Memang belajar dituntut di untuk sini berpikir. juga. Betul, di sini juga kan ada viewersnya ya gitu. Ada Pak Arif Hmm. gitu. Nih nanti mungkin satu Iya, waktu Mas Abi harus ngobrol sama boleh, Pak boleh. Arif gitu. Karena saya juga Oh belajar banyak gitu. dari Pak Arif gitu. Kemudian di sini juga ada Hmm. beberapa orang tua siswa ya kalau nggak salah. Iya. Kemudian ada teman-teman dari penggiat pendidikan yang lain gitu. Jadi insya Allah pendidikan ini kan menjadi ladang ibadah yang luar biasa. Gitu sih kurang lebihnya behind the Iya, scene-nya. menarik, menarik. Berarti memang jalannya sudah kurang lebih 15 tahun ya, Pak Okwan ya. Oh Sebagai iya ya. guru dan sebagai guru Uh, dulu, kemudian sempat vakum, ya menarik betul tuh, lah. sempat vakum setahun, kemudian beralih lagi gitu, kayak dipanggil lagi gitu kan. Betul. Dan menariknya Mas Abi sampai dengan tahun 2012 itu setiap tahun saya Hmm. mengajukan resign. Iya, iya, iya. Setiap tahun Subhanallah itu ya. saya Iya, maksudnya mengajukan resign itu, oh pengen tahu sesuatu hal yang baru gitu. karena Tapi nggak tapi pernah, memang nggak, surat resign sudah tersubmit, maksudnya sudah hmm, dikasihkan ke sekolah, ke lembaga gitu.
Tapi begitu sudah ini, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nariknya gitu. Jadi itu Dan yang ketika surat resign itu masuk, kemudian Pak Okwan, maaf sedikit melenceng ya, cuma saya penasaran tuh. Ketika surat resign itu masuk, Pak Okwan yang cabut sendiri, apa emang ditahan sama sekolah? di satu sisi Kan memang 4 kali tadi. ya luar biasanya di Sekolah Alam Bogor kan bukan menahan seseorang untuk keluar itu karena khawatir dengan kekosongan posisi, ya bukan itu, atau kekurangan orang ya, tapi lebih ke konfirmasi bahwa kamu bener nih mau resign, nanti di situ gimana gitu. Jadi lebih mengkhawatirkan kitanya gitu. Itu Iya, spirit yang seperti itu yang coba digali dulu ya. betul, spirit yang seperti itu yang saya coba internalisasi dan saya coba tularkan ya kepada teman-teman yang generasi yang sekarang gitu. Jadi yang lebih dipertanyakan nanti gimana gitu, gimana kitanya gitu, bukan gimana lembaganya gitu. Dulu sempat ada di beberapa lembaga sudah mau tanda tangan kontrak tuh gitu. Di calling, ini anak-anak kan karena dulu satu kelas itu 2 fasilitator ya. Ternyata partner saya sakit gitu. Jadi saya mau berangkat ke Jakarta, udah di terminal bis Baranang Siang, harusnya naik Agra ya kalau nggak salah waktu itu. Jadinya saya naik angkot 17 menuju sekolah. Gitu. Jadi udah nggak jadi dah gitu. Udah ini anak-anak nggak ada gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu suatu hal yang luar biasa dan insya Allah baik lah. Gitu. Iya. Gitu. Iya, luar biasa. Itu mungkin pengalaman Pak Okwan saat beranjak atau proses menjadi seorang pemimpin sekarang ya Pak Okwan ya. Tadi juga menarik tuh, ternyata memang yang saya sempat baca di buku-buku dan kemudian ngobrol-ngobrol terkait orang-orang yang sekarang diamanahkan menjadi seorang pemimpin itu biasanya memang keras gitu, bukan keras ya, maksudnya dalam tanda kutip ya, banyak pengalaman yang dia bisa untuk fight dalam tanda kutip, mungkin istilahnya mandiri gitu. Tadi kan Pak Okwan dari Lampung juga. Kalau kemarin saya sama Pak Hatta tuh ya, Pak Hatta itu orang Surabaya juga, orang Surabaya. Pak Hatta itu kan guru kebun main juga, sekarang dia di Palembang, jadi direktur juga di sekolah-sekolah dasar di Palembang. Ternyata dia juga orang Surabaya, kemudian merantau di Depok. Dan kisahnya kemarin juga lumayan India juga yang saya tahu beliau Pak Hatta itu. Dan ini Pak Okwan juga akhirnya cerita tadi bahwa banyak lika-liku juga ya sebelum jadi guru, kemudian sekarang akhirnya setelah beranjak jadi guru belasan tahun bisa diamanahkan untuk menjadi pemimpin. Mungkin Pak Okwan bisa ceritakan kembali nih setelah jadi guru, kan tadi sudah ya Pak Okwan ya. Nah, saat menjadi diamanahkan menjadi pemimpin nih Pak Okwan nih. Dari tahun 2017. Nah, Pak Okwan mungkin 2017. Apa perbedaannya nih dari jadi guru, awalnya gurunya juga labil gitu ibaratnya gitu ya. Resign enggak, kemudian jadi guru istiqomah. 2014 pun akhirnya diangkat jadi leader. Apa yang bisa dibagikan nih saat Pak Okwan jadi leader, jadi seorang pemimpin di Salam Bogor mungkin Pak Okwan? Oh iya. Pemahaman makna itu kan datangnya belakangan ya, setelah kita berproses gitu, baru kita memahami, menggali, merefleksikan, introspeksi gitu. Jadi sebenarnya kan dari tahun 2013 dari menjadi leader program di SM ya, jadi kepala sekolah di SM, itu menjadi suatu hal yang baru, ditambah sekarang menjadi seorang direktur di Sekolah Alam Bogor gitu. Tentu hal yang menjadi filosofi dasarnya kan ada sabda Rasul ya gitu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya, bahwa itu menjadi filosofi dasarnya, menjadi landasan dasar bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin. Tentu untuk menjadi seorang pemimpin artinya kan gini, saya mengambil salah satu referensi yang sekarang gitu, ada istilahnya driver, ada istilahnya passenger gitu, dimana kalau kita menjadi seorang driver maka kita nggak boleh tidur, kita harus terus waspada, berkonsentrasi penuh, dan kita bisa menentukan jalan. Beda halnya dengan passenger. Passenger itu duduk diam, kemudian tidur, nggak tahu harus kemana gitu, tinggal ngikut aja apa yang dilakukan oleh driver.
Nah, dari dua peran tersebut antara driver dan passenger tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dan memiliki dalam tanda kutip reward yang berbeda gitu. Tentu kalau di sini kan driver dia bisa menentukan arah, dia bisa mengambil keputusan dan segala macam, beda halnya dengan seorang passenger gitu. Saya tidak mengibaratkan bahwa guru itu passenger dan direktur itu driver ya, tidak gitu. Tapi ini sebagai analogi saja gitu. Jadi memang pada saat kita menjadi, tentu ada suatu perbedaan begitu kita berada di posisi yang berbeda. Gitu. Salah satunya adalah tanggung jawab. Jadi kan sederhananya gini, pemimpin itu kan menjadi salah satu basic modalitas manusia. Gitu. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, gitu, maka dia harus tahu dulu tentang dirinya. Maka self discovery-nya dia harus dalam tanda kutip tuntas dulu, walaupun memang self discovery seseorang itu tidak akan tuntas gitu. Selama dia hidup, self discovery-nya itu akan terus tumbuh dan akan terus ditemukan seiring dengan pertumbuhan umurnya, usianya. Nah, jadi memang leader itu gitu, leadership atau leader gitu, baik itu jiwa kepemimpinan atau pemimpinan, maka yang pertama adalah temukan dulu self discovery-nya gitu. Menemukan self discovery itu berbanding lurus dengan waktu, berbanding lurus dengan usia. Saya tidak berbicara bahwa semakin usianya semakin banyak atau semakin tua dia memiliki pengalaman atau jiwa leader yang tinggi ya dibandingkan dengan anak-anak muda, tidak. Gitu. Maksud saya di sini adalah lebih kepada eksplorasi pengalamannya. Belum tentu seorang yang dengan nominal usia yang banyak itu memiliki pengalaman yang banyak gitu dibandingkan dengan orang yang usianya dengan nominal yang sedikit. Bisa jadi di sini Mas Abi lebih berpengalaman dibandingkan dengan saya. Gitu. Walaupun kayaknya gitu. Nah seperti itu. Jadi memang kita melihat di sini bahwa leader gitu, memang berpengaruh atau berbanding lurus dengan usia atau dengan usia ya, tapi belum tentu juga itu menjamin pengalaman seseorang itu semakin apa. Jadi saya menganalogikan gini, leader itu sendiri kan ya, atau leadership itu sendiri itu dibentuk dengan dia melakukan sebuah perjalanan. Dengan dia melakukan sebuah perjalanan yang banyak, maka dia akan memperoleh beberapa hal gitu. Salah satunya misalkan ini saya kutip sih gitu. Artinya begitu dia melakukan banyak perjalanan maka keimanan bertambah. Begitu dia melakukan banyak perjalanan maka ketangkasan akan bertambah. Begitu dia melakukan banyak perjalanan maka ilmu akan bertambah. Begitu dia melakukan banyak perjalanan maka dia akan semakin bijak. Gitu. Jadi memang kuncinya adalah mengalami dan mengeksplorasi. Karena kan tujuan atau misi penciptaan manusia kan khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi, kemudian rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi semesta gitu. Artinya kita memang diperintahkan untuk jalan gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu sebenarnya artinya semakin kita banyak melakukan perjalanan kan kapasitas diri kita juga semakin nambah, kita juga semakin dikenal dari sisi brandingnya atau personal brandingnya gitu. Bukan berarti riak ya gitu, bukan berarti menunjukkan bahwa ini saya atau ini gue gitu, bukan itu maksudnya gitu. Tapi lebih kepada begitu kita banyak melakukan perjalanan dan berinteraksi dengan orang, maka orang lain pun akan melihat kita tanpa harus kita menunjukkan siapa kita gitu. Oh ternyata dia jalannya cepat, oh ternyata dia kerjanya cepat, oh ternyata dia perhatian, oh ternyata dia enak diajak kerjasama, oh ternyata dia seperti itu kan membentuk personal branding seseorang dengan melakukan banyak kegiatan atau perjalanan tadi. Itu yang pertama, self discovery. Yang kedua adalah authentic. Authentic itu adalah jadi kalau kita melihat seorang pemimpin ya gitu. Kan kalau kita melihat contohnya seperti apa sih kalau di Indonesia ini, mungkin kita bisa melihat ya karena memang karena kita sangat mudah sekarang disajikan dengan informasi yang mudah diakses ya gitu. Pemimpin yang kayak gini gimana, pemimpin si A itu gimana, yang B gimana, yang C gimana dan seterusnya gitu. Tapi yang menurut saya paling penting adalah selain dari self discovery adalah authentic. Gitu. Pemimpin itu harus authentic. Otentik itu adalah dia mencerminkan apa yang dia lakukan kesehariannya, apa yang difikirkan, apa yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu, apa yang ada di kegelisahannya. Gitu. Nah, kan otentik seperti itu, sehingga keluarannya itu adalah suatu hal yang alami, tidak mengada-ngada. Gitu. Dia tidak concern terhadap apa ya istilahnya itu, tidak sibuk
dengan persepsi orang gitu loh. Oh kalau saya gini nanti kata orang Citraan, gini ya. citraan ya. Iya, Citraan. pencitraan. Itu pencitraan. Hmm. Jadi karena pencitraan itu kan mungkin energi yang dibutuhkan lebih besar daripada apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Jadi dan saya menemukan orang-orang yang tidak begitu concern dengan tanggapan orang atau penilaian orang seperti apa ya. Jadi melakukan suatu hal yang terbaik, melakukan sesuatu hal yang otentik, melakukan suatu hal yang kontekstual, itu saya banyak sekali menemukan di komunitas-komunitas teman-teman di sekolah alam gitu. Karena orang-orang itu, baik itu gurunya, baik itu orang tuanya, dan itu mengimbas ke anak-anaknya. Dan ini yang menjadikan saya pribadi ya, bahwa kayaknya lingkungan ini yang menumbuhkan gitu. Walaupun banyak sekali lingkungan-lingkungan lain yang menumbuhkan ya gitu. Itu sih Mas Abi gitu. Iya, waduh nih 1 SKS nih udah nih. Saya catat. Memang iya. Perjalanan itu memang penting banget ya Pak Akwan ya. Dan kemudian dalam perjalanan itu pun kita akhirnya bisa mengenal diri kita tadi ya, self discovery tadi. Kemarin juga saya sempat bahas sama Kak Randi, salah satu motivator di Bogor juga. Tinggal di Depok sih, cuma sering di Bogor isinya. Ternyata emang semuanya tuh muaranya tuh di pengenalan diri, memang mengenal diri. Kemudian akhirnya bisa lebih yakin terhadap passion kita gitu. Betul. Ya mungkin Pak Akwan tadi kan teorinya gitu ya kan Pak Akwan ya. Kemudian perjalanan Pak Akwan juga dari setelah memimpin dan landasan-landasan Pak Akwan. Akhirnya bisa menemukan hal-hal itu pun akhirnya ketika Pak Akwan itu sudah mengalami hal-hal baru ya, mengalami kejadian langsung, kemudian interaksi sama lingkungannya di Salam Bogor, lembaganya maupun orang-orangnya. Yang saya ingin tanyakan gini Pak Akwan, sesuai dengan tema ya Pak Akwan ya. Tadi juga Pak Akwan sempat nyinggung tentang driver ya. Driver itu kan mengatur ya, mungkin ya bahasa sederhananya ya, ngatur kemudian mengemudi gitu ya. Nah mungkin Pak Akwan bisa ngasih tips nih ke teman-teman yang menyimak, dan khususnya saya sebagai mungkin nanti minimal ya, kalau minimal untuk keluarga saya sendiri nanti ya, jadi pemimpin keluarga saya sendiri. Mungkin Pak Akwan bisa ngasih trik-trik nih supaya memanage gitu, mendriver anggota-anggota Pak Akwan itu kan gini Pak Akwan ya, kadang ya dilema seorang leader gitu ya Pak Akwan ya. Ketika pendekatannya salah misalkan dalam memanage itu, jadi seolah-olah tuh serba salah misalkan. Mungkin Pak Akwan kalau di Salam Bogor itu usianya berapa Pak Akwan kalau boleh tahu, usia rentang gurunya? Kurang dari 40 tahun. Dari 18 sampai dengan tahun. Kurang dari 40 tahun. 40 tahun ya. Jadi Pak Akwan ya? Mayoritasnya ada yang apa? Mayoritas kalau saya 25 tahun. Iya. Kalau pengalaman kalau di tempat saya ya, anak ini kan banyak hampir ya seragam lah, nggak banyak yang lebih tua gitu kan. Mungkin dilema yang saya sendiri rasakan adalah mungkin bisa dielaborasi juga nanti sama Pak Akwan. Ketika usia kita sama, kemudian kita sering main juga sama dia, kemudian di tempat yang kita untuk pimpin itu di saat-saat rapat atau main itu, kita kan harus memisahkan tuh ya pendekatannya. Betul. Nah kadang itu kita suka terdistrak gitu kan. Kalau misalkan kita sering main, kemudian saat rapat gitu kan beda tuh kan ya, beda kondisi. Nah karena itu kita suka kedistrak itu. Mungkin Pak Akwan bisa memberikan sedikit trik-trik ya, menerapkan kewibawaan, kapan kita tegas, kapan kita friendly, kapan kita berkawan, kapan kita lembut gitu Pak Akwan. Sebagai seorang pemimpin tuh kan kuncinya itu ya Pak Akwan ya, komunikasi, kemudian pendekatan kuncinya sih yang saya akhirnya menyimpulkan itu memang pendekatan seorang pemimpin tuh sangat diperlukan supaya nggak salah langkah tadi, supaya mendriver tadi tuh nggak salah langkah gitu. Kadang ketika kita ingin mendriver anggota kita kan, kalau kita salah langkah kan akhirnya mereka manut, cuman akhirnya terpaksa gitu kan. Iya. Gitu Pak Akwan. Mungkin Pak Akwan bisa ngasih tips-tips nih cara memanage Pak Akwan di sana. Oke.
Saya cerita sejenak ya, mungkin belum sampai ke sana. Jadi pada saat kelompok kita masih kecil, mungkin 5 atau 10 orang gitu ya, mungkin kita tidak perlu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama kan bisa dalam bentuk tertulis ya, apakah tatip dan segala macam itu, karena memang kita masih sangat bisa memahami satu dengan yang lain gitu. Karena mungkin timnya cuma 5 atau 10 orang gitu. Atau bahkan di bawah 25 orang deh gitu. Tapi begitu kelompok kita itu sudah besar gitu, maka sudah sangat dibutuhkan dan menjadi suatu keharusan kita harus memiliki memiliki panduan atau memiliki bahasa bersama yang kita tuliskan. Gitu. Kenapa demikian? Karena memang ini yang mengandung azas keterbukaan dan keadilan, fairness. Gitu. Nah, dan ini menjadi kesepakatan bersama ya, gitu kita bukukan segala macam, dan itu menjadi acuan kita. Tapi itu acuan terakhir setelah kata dialog atau kesepakatan atau diskusi sudah mentok nih gitu. Maka acuannya ya udah deh kita buka tatipnya, kita buka bukunya gitu ya. Kita buka kesepakatan catatan kesepakatan kita bagaimana gitu. Tapi yang pertama adalah dikedepankan adalah dialog atau diskusi terlebih dahulu gitu. Nah, tentu pasti ada dinamika gitu karena memang salah satu yang membuat organisasi hidup itu adalah dinamikanya gitu. Dinamika kelompok itu yang menjadi sebuah menjadi sebuah motor organisasi itu terus jalan dan terus berkembang. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Tentu kan ini menjadi salah satu problema lain ya gitu. Jadi kalau saya dengan teman-teman itu saya melihatnya begini. Yang pertama adalah saya memandangnya ya gitu. Saya memandangnya bahwa kita semua belajar gitu. Kita semua belajar, kita masih semua dalam satu organisasi, tapi supaya organisasi itu jalan dan berkembang tentu harus ada seorang yang muncul dalam artian adalah yang memimpin gitu. Maaf. Karena bentar. Karena kan dalam setiap perjalanan maka harus ada salah satu pemimpinnya ya gitu. Nah, maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita memang harus dekat dengan teman-teman kita gitu. Dekatnya kita itu untuk kita bisa ngedengar. Gitu. Jadi kita harus dekat, memang harus dekat. Dekatnya itu untuk kita bisa mendengar dan tahu dalam tanda kutip apa sih isi kepalanya, apa sih kegundahannya, apa sih kegelisahannya, apa sih yang dipikirkan gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita juga harus berjarak. Kenapa berjarak? Supaya kita bisa didengar. Gitu. Jadi kita mendekat supaya kita bisa mendengar mereka gitu. Dan di satu saat yang bersamaan kita juga harus berjarak supaya kita juga bisa didengar gitu. Memang itu menjadi salah satu filosofi dasarnya ya gitu. Dalam praktiknya contoh misalkan pada saat kan kita ada satu misalkan jam kerja, kita punya ada dalam tanda kutip targetan atau capaian atau tanggung jawab yang harus kita tuntaskan, maka itu dulu yang kita lakukan gitu. Tapi di satu sisi tidak bisa ditapikan juga bahwa kita memiliki kebutuhan dari sisi sosial, kebutuhan dari sisi hiburan, kebutuhan dari sisi diakui oleh orang-orang, kebutuhan bahwa kita menjadi bagian dari komunitas gitu. Maka jalan bareng. Saya sangat sering sekali ini diajak sama Pak Arif nih gitu. Nih, Pak Arif masih di sini ya gitu. Untuk berkegiatan di alam gitu. Nah, pada saat kita berkegiatan di alam atau kita jalan bareng, maka ya suka nggak suka memang itu ya gitu. Yang kita lakukan di sekolah kan salah satu bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab kita gitu. Tapi begitu kita di luar, maka kita memposisikan diri coba untuk tidak terlalu larut dengan pekerjaan yang memang belum diselesaikan, karena kita fokus pada apa yang kita lakukan sekarang gitu. Sehingga itu ngeblend dalam artian bahwa yang mungkin pada keseharian di kantor atau di sekolah agak sedikit kaku, pada saat berkegiatan kita cair sampai suatu hal yang mungkin kita sendiri nggak tahu, oh ternyata dia kayak gini ya. Dan ternyata metode-metode sering jalan bareng dan keluar bareng itu adalah salah satu metode yang efektif menurut saya dari sisi untuk mengetahui dan lebih dekat dengan orang per orang. Kan kita untuk mengenal saudara gitu, maka lakukanlah perjalanan dan menginap bersama. Nah, seperti itu gitu. Jadi itu juga bukan menjadi suatu hal yang harus kaku bahwa oh saya atasan kamu bawahan, maka kita nggak bisa jalan bareng. Kalaupun kita jalan bareng, kamu harus layani saya. Nggak bisa begitu gitu.
Artinya kan itu kan hanya status dalam pekerjaan. Tapi kalau kita berbicara status sosial dan komunitas, artinya kita memiliki kewajiban yang sama. Itu kewajiban untuk saling melayani, kewajiban untuk saling membahagiakan, kewajiban untuk saling menjaga. Gitu, seperti itu. Itu sih kurang lebihnya Pak Bi. Gitu. Iya. Memang lagi-lagi itu ya. Jadi yang saya catat tuh ada SOP. Mungkin kalau Pak Okwan ada SOP itu Pak Okwan. Jadi saat telah menjabat tuh ada SOP, mungkin visi misi sudah tentu ya. Kemudian SOP dalam hal pendekatan tadi, apa Pak Okwan itu membuat sendiri? SOP pendekatan itu apa memang dari sekolah sudah ada hal itu? Oh, oke, iya. SOP itu kita buat bersama. Tapi memang sebelum kita buat bersama kan tentu harus ada panduannya terlebih dahulu. Ada poin-poin apa tujuan atau capaian yang ingin kita capai. Apa maksud dan tujuannya. Itu kalau dipikirkan secara bersama-sama, bisa jadi itu nggak jadi-jadi. Gitu. Iya. Harus ada draftnya dan harus ada acuannya terlebih dahulu. Begitu itu sudah jadi, maka nanti kita floorkan. Ini ada acuannya, ini ada draftnya seperti ini. Mana yang menurut teman-teman atau mana yang menurut guru-guru yang lain, yang fair, yang tidak fair, mana yang tidak terbuka, mana yang tidak terbuka. Karena kita juga sadar diri, apa yang kita buat pasti kan banyak juga celah kekurangannya. Gitu. Begitu kita floorkan, begitu kita ya istilahnya sosialisasikan lah ya gitu, belum sampai diputuskan gitu, itu akan menjadi sesuatu hal yang baik gitu, dan akan timbul kepuasan bersama bahwa oh ya ini udah disosialisasikan dan udah didengar suara saya gitu. Jadi pada saat kita putuskan, pada saat kita terbitkan atau ditandatangan dan ditetapkan, itu kita semua sudah legowo dan ini menjadi sebuah bahasa kesepakatan kita bersama. Jadi memang prosesnya kan tidak instan ya gitu. Walaupun dalam prosesnya kan tentu ada dalam tanda kutip ego-ego dari orang lain atau bahkan kita sendiri ya, bahwa oh enggak harusnya kayak gini gitu. Ada ego yang lain, oh enggak harusnya kayak gitu. Nah, di situ yang menjadi salah satu hal titik poinnya kalau kita bicara tentang leadership ya gitu. Ada istilahnya self management dan ada istilahnya self values gitu. Di mana kita bisa memanajemen diri dan mencoba untuk menekan ego. Kemudian di satu lagi adalah self values. Nilai-nilai yang menjadi bahasa bersama ini tujuannya mau kemana gitu. Apakah hanya sekedar mementingkan ego kita atau kita memutuskan karena kita takut untuk tidak disukai lagi gitu. Kan terkadang itu menjadi salah satu momok pemimpin. Nah, hal itu tuh. Iya, itu dilema seorang pemimpin kadang gitu ya, takut nggak disukai gitu kan. Betul, jadi akhirnya betul, atau melakukan sesuatu hal yang sifatnya supaya yang lain senang gitu, atau kalau sekarang populis lah ya gitu. Oh ya nggak apa-apa, ini seperti ini gitu supaya. Nah, itu kan sebenarnya menjadi suatu hal yang sifatnya destruktif atau mengkerdilkan ya, bukan yang apa? Oh, kok destruktif tadi? Dalam artian bahwa hal itu begitu kita lakukan kan itu akan menjadi pengikis ya gitu. Akan menjadi problem lanjutannya lagi gitu, dan itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Artinya gini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu, tapi kita bisa dalam tanda kutip bukan menjamin apa ya maksudnya, tapi kita bisa memastikan atau kita bisa memanage bahwa ini baik untuk semua orang gitu. Tapi ini belum tentu bisa menyenangkan semua orang ya. Contoh saja misalkan kalau di sekolah Alam Bogor setiap tahun itu kita ada reposisi. Reposisi itu menjadi salah satu bagian untuk menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas guru-guru gitu. Yang tadi yang ngajar di kelas 4, kita ini bagus nih ngajar kelas 4, ngajar di kelas tinggi bagus, kita reposisi di kelas 5 atau bahkan kita ke SM, ke SMP gitu. Tapi ada yang tadinya ngajar di kelas 6, misalkan di kelas tinggi, wah kayaknya nih agak kesulitan nih ngajar di kelas 6 gitu. Dia lebih oke nih kalau misalkan dia ngajar di level bawah berdasarkan penilaian kinerja dan berdasarkan dari talentsnya, pool talentsnya gitu. Nah sebelum ditempatkan kan kita ngobrol dulu, kita kasih penjelasan dan pengertian gitu. Walaupun terkadang juga ada yang menolak gitu. Nah menolak itu merupakan salah satu proses pendewasaan sih gitu. Pendewasaan bagi kita dan pendewasaan juga bagi yang bersangkutan gitu. Artinya kan dialog itu tetap kita lakukan. Gitu sih kurang lebih gitu sih Mas Abi. Iya, mantap. Ini ada yang sapa nih. Teman-teman yang mau bertanya, kalau ada yang tanya atau komentar silakan ditulis aja di kolom komentar ya. Ini ada yang tanya nih, ada yang sapa Pak Okwan tuh Pak Okwan.
dari Galih Bayu Aji. Assalamualaikum Pak Oh, Puan. Galih. Galih ini alumni SMP dan SMX. Alumni. Oh, iya. Menarik ya Pak Puan ya tadi ya. Itu tadi jawab apa namanya sapaan dari Mas Galih oleh Pak Puan. Kita lanjutkan kembali nih. Insya Allah sekitar 10 menitan lagi. Menarik yang tadi Pak Puan sampaikan tentang populis ya Pak Puan ya. Kadang memang ke distrak antara tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita khawatiran kita tidak menyenangkan orang itu. Tapi tadi kata kuncinya saya dapat, alhamdulillah. Tadi ya kita mungkin tidak bisa menyenangkan atau kebijakan kita mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi terbaik untuk semua orang itu luar biasa sekali. Tapi gini Pak Puan, yang saya lihat di sekolah-sekolah atau instansi sekolah lah ya, karena kita perspektifnya adalah kita berkarya di sekolah. Ketika ada anggota kita mungkin yang melanggar atau bukan melanggar ya bahasanya, membuat keliruan gitu. Nah, mungkin punishment apa yang pas gitu Pak Okwan. Misalkan nih Pak Okwan ya, ada yang telat datangnya misalkan ke sekolah gitu, ada guru atau ada yang ngaret jamnya ke sekolah gitu kan. Nah, mungkin Pak Okwan bisa ngasih tips-tips tadi, sikap populis yang tepat menurut Pak Okwan tuh gimana Pak Okwan? Oh, oke. Nah, itu banyak tuh. Kalau di Salam Bogor gimana tuh Pak Okwan? Apakah ada fingerprint dan lain-lain gitu nggak? Oh, kita ada aplikasi namanya Waktu. Oh, ada. Jadi Waktu. jadi promosi. Promosi. Jadi aplikasi. Kalau berkenan diceritakan nggak apa-apa Pak Okwan ceritakan. Kalau berkenan, kalau enggak apa namanya? Resep rahasia nggak perlu deh Pak Okwan. Oh, enggak. Itu umum kok itu. Bahkan senang kalau kebun main mau pakai hubungi sekolah alam ya. Iya. Iya. Silakan Pak Okwan lanjutkan. Betul. Bahwa kan di sekolah alam itu populasinya hampir 200 orang gitu untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan ya. Gitu. 200 orang itu tenaga pendidiknya aja Bang. 200 orang. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Plus staff-staff yang lain lah gitu. Kalau gurunya saja mungkin sekitar 120-an ya, 120 atau 130 kalau tidak salah. Gitu. Nah, tentu dengan populasi sebanyak itu kan kita menghadapi banyak kepala, menghadapi banyak pemikiran dan menghadapi banyak perilaku ya, gitu. Jadi sebenarnya kan ada dua hal kalau kita kategorikan dari sisi kemampuan seseorang, yaitu dari sisi behavior atau kematangan seseorang lah dari sisi behavior, satu lagi dari sisi kompetensi. Behavior bermasalah maka kita mentori, kalau kompetensinya bermasalah maka kita coaching, gitu. Kita ajarin gitu. Tentu pada saat kesalahan yang tidak sesuai dengan hal yang kita sepakati di awal gitu, kan tentu ada proses yang pertama yaitu tabayun ya. Gitu. Jadi proses tabayun itu suatu hal yang harus dikedepankan. Kenapa telat gitu? Ada apa di rumah? Jangan-jangan ada apa di perjalanan gitu. Nah itu proses itu yang kita coba lihat. Kemudian kita nyari solusinya bersama. Karena kan ketetapan kita, contoh misalkan dia masuk itu 7:30, ternyata datangnya terus jam 8, 8:30, terus. Ini kan berarti ada sesuatu, ada problem yang mungkin dia sendiri sedang mencari solusinya atau bahkan nggak ketemu solusinya. Maka di situ kita harus masuk gitu. Dan di kita kan setiap unit itu ada yang mendampingi ya, atau istilahnya manajernya lah ya. Gitu. Ini kan itu langsung sama manajernya dulu, kalau tidak terselesaikan baru nanti ke kita gitu atau ke saya gitu. Nah, tahapan-tahapan itu yang coba kita ini kan. Jadi istilahnya itu kita temenin gitu. Kita berusaha masalah-masalah yang muncul dari teman-teman tenaga pendidik atau fasilitator itu tidak mempengaruhi baik itu diri sendiri maupun mempengaruhi teman atau bahkan mempengaruhi yang terutama adalah anak-anak pada saat proses pengajaran. Jadi kalau ada suatu hal yang ternyata ini memang butuh ditemenin cerita nih, ada contoh behave selalu bangun siang karena itu kan behave ya gitu. Jadi ini harus dimentorin nih gitu. Kemudian kalau ternyata kinerjanya tidak sesuai nih gitu, bikin silabus, pengajaran dan lain-lain tidak sesuai, maka jangan-jangan belum tahu gitu, maka kita latih gitu. Nah, dari proses-proses itu kan di bahasa atau kesepakatan bersama kita ada tuntunannya ya gitu. Kalau melakukan kesalahan setelah ditabayuni, setelah didiskusikan, setelah dicari solusi dan dicobakan, ternyata juga masih melakukan hal yang sama, artinya kan ada SP1 gitu. Kemudian kita bina lagi,
biasanya 2 sampai 3 bulan melakukan kesalahan yang sama, SP2 gitu. Sampai dengan derajat tertingginya gitu. Maka tidak bisa kita paksakan gitu, dalam artian bahwa bisa jadi jangan-jangan gitu aktivitas di sekolah alam Bogor itu menjadi salah satu penghambat bagi dia untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik atau belum memunculkan potensi terbaiknya gitu. Bisa jadi ada tempat lain yang bisa memunculkan potensi terbaiknya gitu. Dan kita juga tidak bisa menahan itu gitu. Karena harapannya gini, kita di sekolah alam Bogor kita tidak hanya menumbuhkan lembaga ya gitu. Tapi yang kita lakukan utama adalah menumbuhkan orang. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya itu kita tumbuhkan. Dengan begitu lembaga akan kecipratan tumbuh. Jadi fokus kita adalah kepada personalnya. Jadi guru-gurunya kita tumbuhkan. Kemudian anak-anaknya kita tumbuhkan. Dengan begitu maka jadi lembaganya ikutan gitu. Kita tidak sibuk dengan menumbuhkan lembaga, tapi kita sibuk dengan menumbuhkan orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu sih, Mas Abi. Iya. Menarik. Iya, Pak Okwan. Memang kalau di Kebon Main sendiri memang Bu Eri, almarhum Bu Eri ya. Kenal Pak Okwan? Almarhum Bu Eri. Kemarin beberapa pekan lalu dengan beliau. Iya. Beliau ini kan pendiri Kebon Main ya. Betul. Pak Irwan ya. Beliau sempat statement beliau kan yang menarik, memanusiakan manusia tadi ya, populis tadi. Memang akhirnya kita nggak ada fingerprint di sekolah memang. Tadi step-step tadi memang akhirnya dijalankan juga. Cuman memang akhirnya gitu ya. Menarik sih tadi yang statement Pak Ekwan terakhir ya, ketika sudah mentok untuk tidak bisa untuk didiskusikan, kemudian dikomunikasikan, akhirnya memang kemungkinan tempat kita atau sekolah kita bukan media untuk orang itu bertumbuh gitu. Menarik banget Pak Irwan. Pak Okwan. Ya, Pak Okwan, luar biasa banget nih Pak Okwan nih. Udah sampai 45 menit lebih mungkin. Karena IG ini cuma 1 jam Pak Okwan. IG ini cuma 1 jam yang saya tahu ya. Mungkin nggak tahu nih yang terbaru bisa lebih dari 1 jam atau enggak. Mungkin Pak Okwan supaya nanti closingnya tuh nggak mati mendadak gitu kan. Kita kasih kesempatan ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Biasanya kalau yang mau bertanya saya kasih kesempatan di kolom, atau mau komentar nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan komentar tersebut. Teman-teman yang menyimak. Jadi kita kali ini teman-teman semuanya saya dan Pak Okwan, saya belajar sama Pak Okwan tentang memanage dalam hal leader di tempat Pak Okwan. Ini dalam hal ini Sekolah Alam Bogor. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang didapat. Ini saya juga catat beberapa. Nanti disimpan juga nih Pak Okwan, saya simpan di GTV saya, kemudian saya upload di YouTube saya. Nanti Pak Okwan kalau mau videonya nanti saya kirim. Siap subscribe. Ya. Baru juga sih baru. Nanti terdokumentasikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ini ada rekan saya juga Pak Okwan bergabung nih. Masih bergabung nggak ya? Pak Andri Setiawan. Iya. Beliau ini kepala sekolah SD Kebon Main, SD-nya Kebon Main. Kalau saya guru TK. Kalau saya guru TK Pak Okwan. Kalau saya guru TK di TK. Kalau tadi Pak Andri Setiawan tuh guru kepala SD Kebon Main. Tadi bergabung nih. Ada yang komentar Pak Andri Setiawan mungkin bisa dituliskan kalau ada. Iya. Jadi Pak Okwan terima kasih nih, luar biasa nih. Baik. Jadi memang kalau yang tadi saya dapat ya Pak Okwan ya, banyak mungkin ekspor tadi ya, perjalanan kita di sebagai leader itu menentukan ya. Kalau 1 tahun 2 tahun mungkin banyak dilema yang akhirnya kita bisa sedikit 1 2 kali 3 kali 4 kali kesalahan mungkin pasti ada gitu ya Pak Okwan ya. Kemudian tadi turbulensinya, kemudian naik turunnya tuh kadang ada aja gitu, apalagi di masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini kan tidak terikat dengan waktu ya Pak Okwan ya, bukan tidak terikat dengan waktu akhirnya, maksudnya memanage waktu itu akan menjadi lebih sulit ya Pak Okwan ya. Jadi 24 mungkin jam iya, gimana ya, jadinya banyak juga emosi-emosi teman-teman kita di di anggota-anggota di sekolah mungkin yang akhirnya terdistrak juga selama pandemi ini.
pengalaman Pak Okwan nih selama pandemi ini gimana nih Pak Okwan nih? Mungkin sedikit pertanyaan terakhir mungkin ya. Betul. Ya artinya di dalam hal memanage ini gimana Pak Okwan? Ya. Iya. Jadi Allah menghadirkan sesuatu itu kan nggak sia-sia, pasti ada sesuatu hal yang terbaik buat kita ya, gitu, yang dibaikkan buat kita, gitu. Di masa pandemi ini kan semua orang pasti bingung ya, gitu, semua lembaga instansi pasti bingung, gitu. Apalagi kita di pendidikan yang memang touch-nya ke anak itu juga intens dan lekat gitu ya. Kemudian sekarang dipisahkan dengan internet dan lain-lain. Dipisahkan oleh pandemi, kemudian beralih ke internet, termasuk dari sisi koordinasi dan manajerial dengan teman-teman fasilitator atau teman-teman guru atau bahkan teman-teman kepala sekolah ya, gitu. Jadi tentu ini menjadi tantangan terbaru dan menjadi challenge baru dan harus kita temukan solusinya bagaimana, gitu. Kalau melihat dari keadaan sekarang kan banyak orang atau banyak lembaga sudah mulai beradaptasi ya, gitu, sudah mulai beradaptasi. Pun sama kita di Sekolah Alam Bogor dari sisi manajerialnya juga sudah banyak beradaptasi, gitu. Jadi penggunaan platform, kemudian memindahkan sebagian pekerjaan di virtual office, gitu. Itu juga memaksa kita untuk melek, gitu, memaksa kita untuk ternyata ada yang seperti ini. Tapi di satu sisi konsekuensinya adalah seolah-olah kita tidak punya pembedaan waktu antara ini lagi di rumah atau ini lagi di kantor, gitu. Tapi artinya kan itu proses ya, proses. Mungkin ini juga masih proses adaptasinya, gitu. Jadi tadi misalkan absensi kita menggunakan aplikasi, kemudian koordinasi dan dari sisi penugasan atau melakukan sesuatu yang sifatnya objective key result atau OKR-nya kita pindahkan ke platform. Di Sekolah Alam kita pakai salah satunya Basecamp. Basecamp itu salah satu platform virtual office ya, gitu. Jadi segala sesuatunya itu ada di sana dan kita diskusikan di sana, gitu. Memudahkan memang, gitu, tapi di satu sisi memang ya menuntut kebijaksanaan dari kita juga ya, dari sisi aksesnya nggak 24 jam juga kali, gitu. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, gitu. Nah, tentu ini menjadikan kita untuk shifting ya, gitu. Jadi yang tadinya nggak terbiasa dengan gadget sekarang terbiasa dengan platform dan gadget, gitu. Nah, ini juga yang yang men-challenge kita sih, gitu, men-challenge kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tentu lebih bijak dari sisi penggunaannya, gitu. Salah satu tadi Basecamp, kemudian kita dari sisi kolaborasi kita menggunakan Miro, gitu. Miro apa Mairo ya, ya aplikasi-aplikasi seperti itu, gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan baru kita ketemui dengan adanya pandemi ya, gitu. Kita jadi tahu banyak, gitu. Bahkan yang seperti ini live IG itu jadi tahu juga live IG kayak gini, gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi intinya tidak semata-mata Allah hadirkan. Pasti ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan, ada sesuatu hal yang kita upayakan, dan ada satu hal yang itu juga bisa menumbuhkan kita. Itu sih. Itu. Nah, hal yang menarik lagi kalau misalnya kita kaitannya dengan leadership tadi ya, ini agak sedikit balik lagi, gitu. Kan di awal saya sampaikan bahwa self-discovery menjadi salah satu modalitas menjadi seorang leader, gitu. Self-discovery itu akan kita temui begitu kita tahu diri kita. Kan familiar sekali istilah be yourself, menjadi diri sendiri. Tapi untuk menjadi diri sendiri, maka know yourself, gitu. Jadi sebelum kita menjadi diri sendiri, maka kenali dulu diri kita, gitu. Kenali potensi terbaik kita itu seperti apa, gitu. Dengan mengenali potensi terbaik kita, maka kita bisa kenal diri kita, gitu. Kan dilanjutkan kembali, gitu, mengenal diri sama dengan mengenal Tuhannya, gitu kan. Itu menjadi sesuatu hal yang filosofi lebih dalam lagi, gitu. Mengenal diri sendiri, maka harus gerak, harus berperjalanan, harus melakukan interaksi dengan orang, gitu. Itu sih. Iya. Tadi juga Pak Wawan komentar, Pak Wawan kapan-kapan nanti silaturahim ke Salam Bogor nih. Oke. Boleh baik, ya? Baik. Wah, sangat dinantikan. Kita senang kalau banyak teman-teman yang datang, gitu. Jadi itu menjadi kesempatan belajar buat kami di Bogor, gitu. Jadi mungkin suatu saat juga kita bisa main
ke kebun mainan. Iya. Gitu. Iya, luar biasa Pak Okwan. Alhamdulillah nih sudah 45 menit lebih karena saya tadi janji 45 menit ya. Sudah 50 menitan. Tentunya nanti saya sih berharapnya Pak Okwan ya. Mungkin nanti anggota JSAN melihat ini ya. Jadi kita bisa lebih intensifkan lagi ke pertemuan-pertemuan antar kepala sekolah atau leader-leader sekolah alam khususnya atau sekolah-sekolah pada umumnya gitu untuk sama-sama menguatkan kita, apalagi di era pandemi ini banyak sekali distraksi tadi ya, kemudian tantangan-tantangan tadi yang kita mesti lakukan bersama-sama gitu Pak Okwan. Jadi mungkin kedepannya kita bisa lebih intensifkan lagi nih Pak Okwan, gimana bisa silaturahim lebih intens dan lain-lain. Dan menarik juga kalau nanti ada Mas Abi bikin buat teman-teman guru gitu, karena teman-teman guru juga keren-keren tuh gitu, luar biasa memiliki salah satunya adalah kan teman-teman guru ini menjadi line up ketemu dengan siswa ya, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua, kemudian juga di challenge dengan metodologi pengajaran yang tidak biasa gitu. Itu ceritanya seru-seru pasti. Semoga istiqomah saya juga nih, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Okwan, luar biasa banget nih. Udah 45 menit lebih, hampir 50 menit. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak nih, ada beberapa yang saya catat. Ini sebagai ilmu buat saya pribadi, dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Dan nanti insya Allah video ini saya rekam juga di IGTV dan di YouTube saya ya. Nanti bisa dibuka kembali supaya bisa sama-sama belajar buat kita semuanya. Jadi memang nanti mungkin Pak Okwan bisa 1 menit ya kasih closing statement Pak Okwan tentang memanage atau sebagai manajer nih, pemimpin sebagai manajer itu seperti apa gitu. Nanti Pak Okwan bisa ngasih 1-3 menit lah closing statement sebelum saya tutup. Itu Pak Okwan, silakan Pak Okwan. Oke, baik. Mungkin ini statement secara keseluruhan ya gitu. Karena seorang pemimpin, seorang guru gitu, itu harus terus belajar gitu. Karena kalau seorang pemimpin, seorang guru itu berhenti belajar, maka udah berhenti aja menjadi pengajar atau menjadi seorang pemimpin. Jadi motivasi atau spirit besarnya seorang pemimpin atau seorang guru adalah belajar. Memang hakikatnya tugas utamanya adalah belajar. Mengajar itu karena dia punya sesuatu sehingga harus dibagikan. Gitu. Itu sih. Iya, kuncinya belajar dan belajar dan mengajar kuncinya ya. Kalau berhenti mengajar lebih baik, kalau berhenti belajar lebih baik berhenti mengajar. Iya. Itu aja, itu selesai. Udah. Selesai. Dan tadi ya Pak Okwan ya, ketika kita mendapatkan keraguan-raguan, tadi Pak Okwan alhamdulillah dapat insight pengalaman perjalanan kehidupan Pak Okwan dari jadi guru, mau jadi guru, kemudian jadi leader gitu. Yang tadinya masih ragu-ragu. Satu lagi mungkin yang ingin saya share ke teman-teman itu adalah begitu kita menjadi seorang pemimpin gitu. Ya artinya saya pun belajar ya gitu. Maka mindset pertama yang harus kita bangun adalah jangan sekali-sekali mindset kolonial kita bangun terhadap followers kita atau terhadap orang-orang yang dipimpin. Maksudnya mindset kolonial itu adalah orang yang kita pimpin nggak tahu apa-apa, harus semuanya berasal dari kita gitu. Kemudian harus sesuai petunjuk kita gitu. Maka mindset kolonial itu harus dibuang. Jadi itu juga menjadi suatu hal yang harus di borderline ya gitu. Jadi kita tidak boleh membangun mindset kolonial terhadap orang-orang yang kita pimpin. Gitu. Iya. Jadi karena kalau mindset kolonial itu sudah kita bangun, udah deh gitu. Iya. Nggak tahu deh jadinya gitu. Tinggal menunggu kehancuran kali ya. Iya. Terima kasih Pak Okwan. Sudah 1 jam nanti mati sendiri khawatirnya. Baik, terima kasih banyak Pak Okwan. Terima kasih buat yang sudah join. Iya. Kemudian yang join juga banyak ya. Kalau di chat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Okwan, semoga nanti kapan-kapan bisa diskusi kembali ya. Sehat-sehat keluarga di rumah. Kapan-kapan bisa silaturahim ke Salam Bogor dan ke rumah Pak Okwan mungkin biar lebih intens. Ya, baik.
Terima kasih Pak Kwan, sekali lagi kita Sama-sama Mas saya Abi. tutup dengan baca hamdalah ya Pak Kwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin foto dulu Pak Kwan ya. Saya screen Pak Kwan. Oh ya, gayanya. Ya, oke aja dah gayanya deh. Ya Pak Kwan. Oke Pak Kwan. Ya, terima kasih Pak Kwan. Baik, sama-sama Mas Abi, Assalamualaikum. sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.